Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus Brigadir Joshua. Susi adalah asisten rumah tangga yang merupakan satu-satunya saksi yang tidak menjadi bagian tersangka dalam pembunuhan kasus Brigadir Joshua ini. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas untuk hari ini. Salah satunya adalah apakah perlu Susi dilakukan juga tes lie detector, karena berdasarkan keterangan dari penyidik juga sudah mengatakan bahwa akan dilakukan tes kebohongan atau lie detector dengan alat yang disebut adalah poligraf. Kita akan melihat bagaimanakah bahwa dengan tes alat kebohongan ini akan menjamin validitasnya apa yang dikatakan dari para tersangka dan juga saksi beneran real 100% ataukah bagian-bagian dari kebohongan lainnya. Tetapi sebelum aku bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa please subscribe channel YouTube ini karena baru sekitar 28% kalian para penonton yang sudah pencet tombol subscribe-nya. Oke, sekarang kita bahas ada beberapa data di sini, misalnya dari Kompas TV. Sudah dikatakan dari penyidik bahwa seluruh tersangka termasuk juga dengan Susi itu akan diperiksa dengan tes lie detector. Sudah aku bahas lebih detail contoh-contoh tes lie detector itu seperti apa di video ini. Ini sudah aku bahas lebih detail, tetapi secara gambarannya teman-teman, tes kebohongan atau lie detector atau poligraf ini sebenarnya cara bekerjanya cukup simpel ya. Hanya mengkaitkan ada beberapa kayak kabel gitu ya ke tangan, kemudian ke daerah jantung, kemudian nafas, dan juga di otak, yang intinya adalah menganalisa apakah statement-statement yang disampaikan dari para tersangka ataupun juga saksi itu mengalami sesuatu hal yang sifatnya adalah keraguan dan indikasi kebohongan atau tidak. Ada 5 atau 6 orang yang bersalah sudah dinyatakan sebagai penjahat ataupun juga tersangka, tetapi mereka sudah lolos dari tes kebohongan. Ada ceritanya detail di video ini sudah aku bahas, tetapi kalau di Indonesia, setahu aku yang terakhir adalah dari kasus Jessica ya, kasus kopi sianida. Kita ketahui Jessica juga dilakukan tes kebohongan dan dia pun lolos dari tes kebohongan tersebut, padahal di akhir persidangan dia ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Mirna dengan hukuman 20 tahun penjara. Kemudian sekitar kurang lebih sekitar 9 bulan lalu juga ada sebuah kasus di Subang, Jawa Barat, pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel, itu juga dilakukan tes kebohongan ke sejumlah saksi, tetapi kasus ini adalah salah satu kasus yang sampai sekarang masih belum ada kejelasannya. Walaupun sudah 1 tahun berjalan, ada banyak keterangan saksi dan juga petunjuk. Salah satu petunjuk ini bisa didapatkan dari tes poligraf ini, tetapi belum ketahuan siapakah tersangkanya. Kemudian validitas dari poligraf ini memang cukup dipertanyakan, bahkan di kasus di Thailand, misalnya kasus Teng Monida teman-teman, penyidik sini pun tidak mau menggunakan poligraf karena dinilai validitasnya yang tidak sesuai. Mereka menilai bahwa kalau orang itu mengatakan sesuatu hal kemudian dia deg-degan atau tegang, bisa aja deg-degan dan tegang itu atau nafasnya tidak sesuai dengan ritme biasanya, bukan karena dia berbohong, bisa aja karena dia nervous, deg-degan, dan sebagainya. Itu adalah poin utama kenapa poligraf ini masih menjadi perdebatan. Apalagi kalau untuk kita melihat dari para tersangka, misalnya Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Ferdy Sambo termasuk kategori orang yang menurut aku cukup manipulatif, karena dia bisa memanipulasi perasaan yang ada dalam dirinya. Misalnya seperti apa? Kita tahu keterangan dari Pak Mahfud MD mengatakan pada saat sehari atau 2 hari setelah terjadinya pembunuhan tersebut, Ferdy Sambo memanggil sejumlah orang dan juga pejabat di lingkungannya serta juga lembaga-lembaga lainnya. Ferdy Sambo berakting, meyakinkan mereka semua bahwa saya itu dizolimi sembari menangis. Seorang jenderal bintang 2 menangis dan meyakinkan ada banyak anggota Polri yang terkena dalam sidang kode etik, dan terakhir sudah 6 perwira itu diberikan sanksi pemecatan tidak hormat. Itu kan sebuah tanda yang menunjukkan bahwa Ferdy Sambo cukup handal dalam memanipulasi perasaannya, dan ini kemungkinan besar dia akan lolos dari tes kebohongan. Maksudnya lolos seperti apa sih? Misalnya begini teman-teman, pada saat alat-alat poligraf ini dipasang di tubuh Ferdy Sambo, kemudian Ferdy Sambo ditanyakan dengan interviewernya, misalnya Ferdy Sambo, di hari itu Anda apa sedang kemana begitu? Mungkin, oh saat itu saya sedang ke rumah dinas. Sudah ada data catatan seperti apa, kemudian ditanyakan detail-detailnya. Apakah benar Anda tidak menembak sama sekali, yang menembak hanyalah Baradae? Ya, betul, yang menembak semuanya adalah Baradae. Nah, itu kan akan dilihat dari
bernafasnya, tekanan jantungnya, tekanan darahnya, dan hal-hal fisiologis seperti itu yang menurut aku bisa sangat mudah dikelabui dari si Verdi Sambo. Kemudian bagaimana dengan Putri Chandrawati? Putri Chandrawati memang kalau aku lihat kecenderungannya dia adalah seperti berusaha membangun image adalah sebagai perempuan yang lemah gitu ya, terzolimi. Itu adalah skenario yang dia buat dari awal sampai sekarang, itu adalah kecenderungannya. Bukan berarti apa yang dimunculkan di media massa itu adalah kenyataannya. Bisa aja sebenarnya dalam kamarnya dia nggak sebegitu terpuruknya. Bahkan keterangan dari Komnas Perempuan ya mengatakan bahwa PC itu beberapa kali mengatakan sempat mau mengakhiri hidupnya. Kemudian malu untuk mengungkapkan semua ini karena ya alasan takut dengan si Joshua. Bagi aku dengan teori relasi kuasa, bagaimana mungkin seorang istri jenderal takut dengan pelakunya yang dibilangnya adalah Brigadir Joshua dan levelnya itu masih jauh di atas jenderal. Itu adalah hal yang sangat janggal sekali. Coba kalau kalian boleh ceritakan ke aku, tulis di kolom komentar video ini, adakah kasus-kasus ya misalnya pelecehan, perkosaan yang dilakukan oleh level rendahan ke level atasan gitu. Maksudnya rendahan ini bukan berarti aku menganggap rendah ya, tetapi untuk menggambarkan sebegitu jauhnya gap antara seorang jenderal bintang 2 dengan seorang brigadir. Itu adalah poin utamanya. Kemudian keterangan dari Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi, juga menyatakan sejumlah hal yang sangat janggal bagi LPSK. Menurut aku, LPSK ini adalah lembaga yang cukup terbuka. LPSK adalah satu-satunya lembaga yang mengklaim dan juga mengatakan bahwa memang ada salah satu stafnya yang diberikan 2 amplop pada saat mendatangi kediaman atau bertemu dengan Verdi Sambo. Tetapi bagaimana dengan lembaga yang lain? Itu kan tidak ada keterangannya, hanya LPSK saja yang berani mengklaim seperti itu dan mereka menolaknya. Itu bagus. Terduga korban PC dan pelaku Brigadir J masih bisa ketemu, itu sangat nggak lazim. Ini adalah konteksnya pada saat PC dan juga FS mengatakan bahwa Brigadir Joshua telah melakukan tindakan pelecehan di Magelang. Yang tidak lazim adalah bagaimana mungkin si Brigadir Joshua masih satu rombongan yang sama menuju ke Jakarta, masih mengangkat kayak tasnya Putri Chandrawati, masih bertatapan, masih berbarengan. Kalau orang habis melakukan pelecehan seksual, dilecehkan gitu, jangankan buat berinteraksi seperti itu, ngelihat mukanya aja pasti udah sebel banget kan. Itu kan sebuah hal yang dinilai dari Edwin Partogi yang tidak lazim. Terlebih lagi, diksi yang lebih tepat digunakan dalam kasus ini menurut dia adalah dugaan asusila. Ini linear dengan keterangan dari Kapolri pada saat dilakukan pendapat atau rapat ya, atau juga hear yang diskusi di Komisi 3 DPR lalu, bahwa Kapolri kan mengatakan lebih netral itu menggunakan kata-kata asusila, karena asusila itu ada 2 kemungkinan. Pertama adalah lebih karena mungkin suka sama suka, ataupun juga ada indikasi kekerasan, tetapi asusila itu istilahnya lebih netral. Dan ini menurut aku adalah hal yang aman untuk dikatakan dibandingkan dengan klaim yang dilakukan oleh Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan yang merekomendasikan mengenai dugaan terjadinya pelecehan seksual tersebut yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Kenapa rekomendasi itu termasuk adalah percaya gitu? Karena jujur aja, pada saat misalnya aku mau melamar pekerjaan, aku minta surat rekomendasi dari mantan bosku atau orang lainnya, artinya kan mereka percaya dengan kemampuanku, percaya dengan hal yang mau mereka rekomendasikan. Padahal selama ini kita ketahui, Komnas HAM dan juga Komnas Perempuan hanya mendapatkan data-data yang merujuk ke hal tersebut hanya berdasarkan dari lidah dari para tersangka yang sudah beberapa kali melakukan kebohongan, tetapi kenapa mereka begitu percaya? Nah, kemudian teman-teman, yang terakhir adalah mengenai si Susi. Susi ini adalah bagian yang menurut aku harus segera dilindungi. Kalau si Baradae kan memang dia sudah menjadi JC atau Justice Collaborator, sudah dilindungi oleh LPSK dan sebagainya. Harusnya juga Susi termasuk bisa masuk ke dalam JC karena dia ini cukup bahaya dan dia statusnya bukan menjadi tersangka. Dan setahu aku juga pernah ada bagian pada saat Komnas HAM melakukan pemeriksaan ke ART. Apakah ART juga itu termasuk Susi? Menurut aku ya, itu adalah bagiannya Susi. Terus juga kalau kalian tanya dari para tersangka, misalnya ada si Kuat Ma'ruf,
terus juga Bribka RR atau Ricky, dan juga Barada E, serta FS, Irjen Verdi Sambo, dan juga Putri Chandrawati, yang menurut aku masih bisa mendapatkan data valid dari lie detector ini, bisa menjadi petunjuk yang kuat, adalah dari ketiga tersangka yang bukan dari Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kayak Barada E, terus juga KM, Kuat Ma'ruf, terus juga Bribka RR, dan juga Susi. Menurut aku mereka masih dalam tanda kutip adalah memiliki pemikiran yang normal begitu. Ini adalah analisa pribadi aku. Tetapi kalau untuk Putri Chandrawati ataupun juga Verdi Sambo, kayaknya hasilnya nggak bisa di-rely deh untuk keterangan pada saat nanti keluar tes lie detector, hasilnya seperti apa, agak sulit untuk dipercaya. Sebenarnya kategori lie detector ini dalam alat bukti adalah sebagai petunjuk ya. Alat bukti ada 5 teman-teman. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Nah, petunjuk itu dalam hal ini biasanya adalah gabungan antara kedua alat bukti ataupun juga petunjuk dari tes kebohongan ini. Ya sekali lagi, ini hanyalah menjadi pintu masuk, bukan menjadi jaminan. Mentang-mentang nanti seandainya keluar hasil nih gitu ya, Verdi Sambo dilakukan tes kebohongan dengan sejumlah pertanyaan dan hasil lie detector menunjukkan tes poligraf tersebut bahwa semua jawabannya adalah benar 100%, tidak ada kebohongan. Itu nggak bisa kita rely 100% karena menurut aku indikasinya bakal ke sana. Tetapi kalau ada dari 100 pertanyaan yang diberikan mungkin kurang lebih selama 2 jam tes poligraf ini, ada beberapa pertanyaan yang kok kesannya ada keraguan, ada hal-hal yang grafiknya dalam poligraf tersebut tidak sama dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Itu bisa menjadi pintu masuk kenapa kok dia bohong di sini, kemudian di cross check dengan BAP dan sebagainya. Ini akan menjadi salah satu data seperti klaim dari Kapolri bahwa kasus ini tuh harus dipecahkan secara sains, secara ilmiah. Secara sains, secara ilmiah, salah satunya adalah dengan tes kebohongan menggunakan poligraf ini, walaupun ini bukan satu-satunya. So, that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih banget sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa follow Instagram serta Facebook pageku di Anjasa Asmara di Thailand. Kaupun kerap semuanya. Bye-bye.